Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menampilkan data yang ada di dalam database dengan menggunakan program Visual Studio dengan pemrograman C# ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat create, update, read, dan delete ya, CRUD untuk database-nya. Selanjutnya kita akan sedikit belajar bagaimana memanipulasi data yang ada di dalam data sini ya. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya NIM di sini merupakan gabungan sebuah data ya, dimana 4 digit pertama itu adalah tahun masuk, 2 digit berikutnya itu adalah prodinya, habis itu nomor urut sesudahnya itu adalah nomor urut ya. Jadi di sini untuk membuatnya kita masuk ke dalam Visual Studio Code dulu ya. Create project. Sesuaikan projectnya. Di sini pemrograman yang kita gunakan adalah Visual Studio C# ya. Windows Form Application dengan bahasa C#. Oke, jika sudah selesai dibuat projectnya, maka formnya akan keluar seperti ini. Selanjutnya, untuk membuat sebuah koneksi, jadi biar form yang kita buat di sini bisa melakukan koneksi dengan database MySQL, kita butuh library ya. Nama library-nya di sini adalah MySQL Data ya. Jadi butuh konektor MySQL-nya. Jadi di sini untuk installnya saya menggunakan Nugget. Di browse habis itu MySQL. Sini versinya disesuaikan dengan versi database-nya ya. Jadi kalau versi database-nya bukan 8 ya nggak bisa kalian menggunakan data ini. Jadi di sini bisa dicek database-nya menggunakan MySQL versi berapa. Jadi di sini saya menggunakan MySQL versi 8. Jadi versinya juga harus menggunakan versi yang 8 ya. Jadi kalau kalian menggunakan versi yang 6 ya silakan pilih konektor yang versi 6. Jadi di sini karena saya menggunakan 8, maka saya menggunakan yang 8.20 nih. Habis itu tinggal diklik install, ditunggu. Habis itu untuk menginstalnya kalian butuh koneksi internet ya. Jadi konsepnya di sini Nugget ini bisa melakukan instalasi asalkan ada koneksi internetnya. Jadi di sini kalau sudah selesai terinstall, maka di sini sudah ada MySQL data. Oke, kita kembali ke formnya ya. Jadi di sini formnya kita desain, di sini ada data grid view ya. Di mana data grid view di sini akan menampilkan data yang ada di dalam database. Misalnya di sini saya akan menampilkan data yang ada di dalam tabel mahasiswa ini ya. Jadi di sini ada tabel mahasiswa, nama database-nya adalah praktikum, tabelnya adalah mahasiswa. Jadi untuk bisa melakukan koneksi, kalian harus men-setting dulu konektornya ya. Jadi konektornya ini diarahkan ke MySQL yang mana, terus database-nya ya database yang mana. Jadi di sini pada konsep ini kita buat kelas terlebih dahulu, di mana kelas ini saya buat untuk menampung data koneksi ya. Jadi misalnya nama kelasnya adalah my database seperti ini. Jadi di sini saya membuat sebuah kelas, namanya kelasnya adalah my database. Ini kelasnya sudah dibuat. Nah selanjutnya ketika membuat koneksi, jadi ada beberapa hal yang harus dibuat untuk bisa mengambil data dalam database. Salah satunya adalah str connection. Kita buat sebuah variable string ya, dimana str koneksi ini merupakan isian yang ada di dalam SQL connection, merupakan alamat dari database dan user dari database yang akan kita lakukan koneksi. Jadi isian pertama adalah data source ya. Data source-nya karena database-nya ada di lokal, kita menggunakan localhost. Terus sesudahnya itu adalah user ID. User ID-nya root. Terus passwordnya
kosong ya, karena punya saya passwordnya kosong. Database-nya menggunakan database ini ya. Jadi di sini database-nya adalah praktikum. Jadi punya saya database-nya adalah praktikum. Seperti ini. Nah, selanjutnya adalah MySQL connection ya, MySQL connection. Nah, untuk bisa menggunakan MySQL connection ada di dalam namespace MySQL ya. Jadi di sini ada data MySQL client, habis itu MySQL connection. Nah, di sini. Jadi kalau sebenarnya kalian bisa dipersingkat data ini asalkan datanya diimport di atas ya. Jadi di sini kalian bisa mengimport datanya seperti ini. Nah, itu. Nah, otomatis di atas akan nambah ya. Jadi di sini MySQL connection saya kasih nama koneksi ya. Kalian bisa langsung titik koma seperti ini, tapi harus ada konstruktor ya. Jadi konstruktor itu adalah sebuah fungsi di mana nama fungsi sama nama kelasnya sama. Saya buat nama fungsi, kalau nama kelasnya adalah myDatabase, saya harus buat myDatabase juga. MyDatabase. Ini adalah sebuah fungsi tanpa tipe data. Dia sifatnya konstruktor ya. Jadi kalau kalian MySQL connection seperti ini, jadi harus buat koneksi sama dengan new MySQL connection ya. Jadi di sini langsung connection stringnya bisa dibuat str koneksi seperti ini. Jadi seperti ini. Terus selanjutnya ini sudah koneksinya. Misalnya selanjutnya ada fungsi dengan aksesnya public. Tipe datanya adalah data tabel ya. Data tabel. Jadi kalau ini tidak keluar, nunggu. Oke, nunggu ini. Nah, ini ada di sistem data ya. Sistem data tabel, habis itu nama fungsinya adalah get data misalnya. Terus di sini karena tipe data fungsinya adalah data tabel, maka yang di return harus data tabel. Jadi di dalam fungsi ini saya mau mendeklarasikan data tabel lagi. Tabel ya. Misalnya saya kasih nama dt sama dengan new dt data tabel. Ini seperti ini. Terus dt ini akan diisi berdasarkan data yang akan diambil di dalam database. Oke, karena di sini adalah tipe datanya data tabel, maka yang di return dikembalikan itu harus return itu adalah data tabel juga. dt adalah data tabel karena kita mendeklarasikan ini. Habis ini dt akan saya isi berdasarkan data yang ada di dalam database ya. Untuk mengambil data, koneksinya harus di open dulu ya. Terus untuk mengambil datanya kita menggunakan MySQL comment ya. Terus ini saya bikin variabel MySQL comment dengan nama variabelnya adalah ambil sama dengan new MySQL comment ya. Terus MySQL comment ini ada dua isian. Oh, ini sebenarnya kurang ya. Kurang string query-nya ya. KWR misalnya gini. Jadi MySQL comment ini ada dua parameter ya. Jadi query ini adalah query-nya, habis itu connection-nya kita menggunakan koneksi seperti ini. Ada dua parameter. Jadi query yang akan dilewatkan seperti halnya select all from mahasiswa gitu ya. Terus koneksinya mana gitu. Koneksinya berdasarkan data yang ini. Data ini sudah diaktifkan dengan perintah ini. Jadi kalau sudah connect datanya, habis itu datanya disimpan dalam bentuk SQL data reader ya. Terus ini saya kasih nama variabelnya adalah datanya. Ini MySQL reader sumbernya berdasarkan dari data ambil ini. Jadi diambil titik
execute reader ya. Jadi kalau sudah selesai ini DT ya, DT nya ini di load berdasarkan datanya seperti ini. Habis itu koneksinya ditutup. Ini sudah. Jadi ini adalah sebuah data di mana ketika dia ngeload akan disimpan ke dalam data tabel DT dan DT nya akan di return. Dan ini akan digunakan pada saat di form ini ya. Jadi di dalam form ini harus mendeklarasikan objek dari my database ya. My database misalnya saya kasih nama koneksi misalnya sama dengan new my database ya. Itu seperti ini. Habis itu di dalam form loadnya, karena di sini kita akan mengisi data grid view, bisa langsung data grid view, data source-nya langsung mengambil dari koneksi ya. Koneksi yang ini ya, bukan koneksi yang ada di dalam database, koneksi objek ini. Titik. Nih, get data adalah fungsi yang sudah kita buat. Get data fungsinya adalah select all from mahasiswa. Oke, jadi ini kalau dijalankan kira-kira bisa enggak nih? Oke, sudah tampil ya. Oke, ini datanya ya. Datanya berarti sesuai dengan data yang ada di dalam database. Selanjutnya materi berikutnya saya tambahkan tentang combo ya. Jadi di sini ada sebuah combo box ya. Combo box itu juga bisa diisi dengan database. Jadi ini adalah combo box. Jadi kalau fontnya kurang besar ya disesuaikan ya. Misalnya si geo regular 12. Nah, ini lebih besar. Nah, data combo box ini akan diisi berdasarkan nama prodi ya. Jadi di sini ada prodi, ada tabel prodi ya. Tabel prodi. Jadi nanti ketika isinya combo itu berdasarkan nama-nama prodi ini. Jadi bagaimana cara ngisinya ya sama sih sebenarnya koneksinya. Tapi ada sedikit perbedaan ya. Jadi di sini koneksinya adalah combo box, data source-nya. Data source-nya dari data tabel, tapi ini dari prodi ya. Dari prodi. Jadi kalau ini dijalankan, kalian perhatikan dulu. Ini dijalankan masih datanya seperti ini. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini karena prodi itu ada dua kolom ya. Jadi ID prodi sama nama prodi, maka yang tampil itu kita setting nama prodi, value-nya ketika data itu diambil adalah ID prodi, sehingga data ID prodi tersebut yang akan kita gunakan atau simpan ke dalam database nantinya. Jadi caranya bagaimana di sini di dalam combo box di situ ada value member ya. Value membernya kita menggunakan nama kolom dari prodi, ID prodi ya. Prodi. Habis itu combo box display member ini di set adalah nama prodi. Jadi di sini kalau kita sudah set seperti ini, nah itu ya datanya. Tapi logikanya ini kalau klik di hukum, ketika ngambil value dalam combo ini ya datanya berdasarkan data ini, dia akan value-nya adalah 11 ya. Jadi kita coba di sini misalnya kita buat music box ya, untuk mengetahui value yang didapat dari combo ini ya. Jadi di sini ada tombol ini kalau saya klik saya ambil value-nya. Jadi saya tampilkan music ya. Music box titik show. Jadi kalau kalian mau ngambil value-nya berarti combo box titik
selected item titik value item to string ya, to string seperti ini. Ini select, bukan selected item ya, selected value, itu titik to string. Jadi misalnya saya pilih informatika, batasannya lihat 52. Jadi nanti ketika kalian membuat database, pilihannya ini ya value-nya yang disimpan adalah pilihan yang data di sini. Dan juga kalian bisa setting ya. Jadi misalnya untuk ngeset value-nya saya akan atur bukan dari ini ya. Langsung dari data ini, ketika diklik dia akan langsung memilih informatika. Jadi bisa kalian lakukan combo box titik ini selected ya, selected value. Jadi kalian bisa atur di sini, misalnya kalau informatika adalah 52 seperti ini. Jadi ini kalau tombolnya diklik dia akan pergi ke 52. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalian bisa atur seandainya ngeklik ini, dia predinya adalah informatika, secara otomatis dia akan berubah. Nah, misalnya di sini, karena di sini NIM di informatika di Unira ini adalah perpaduan dari kode prodi ya. Jadi di sini digit ke berapa ini? Digit ke 5 ya. 5 2 digit. Itu adalah nama prodi. Ini 22, 25. Jadi di sini kita caranya dulu harus ambil, bagaimana caranya mengambil NIM. Jadi kalau NIM misalnya ini kalau diklik secara otomatis NIM-nya akan keluar. Jadi seandainya saya maunya ini akan berubah berdasarkan datanya ya. Misalnya data yang di sini ini 63 ini bahasa Inggris, secara otomatis di sini akan berubah bahasa Inggris. Terus di sini 63 ini teknik industri, 52 ini adalah informatika. Jadi cara mengubahnya tinggal diklik 2 kali di sini ya. Habis itu kita ngambil dulu ya. Jadi bikin message box dulu untuk mengetahui sesuai tidak NIM yang kita ambil. Data grid view, habis itu row-nya, barisnya harus tentukan baris ke berapa. Kita ngambil row-nya berdasarkan data yang E ini ya, E titik row index. Habis itu kolomnya, selnya, sel ke 0 titik value to string, to string ya. Itu seperti ini. Jadi di sini kalau saya klik ini, ini langsung berubah ya. Langsung ini name-nya. Ini saya ubah seperti itu. Jadi kalau bagaimana caranya mengambil, misalnya ini kan 12, bagaimana mendapatkan nilai 12? Jadi di sini saya harus ngambil data ini dulu ya. Data ini misalnya ini adalah string ambil sama dengan ini. Itu seperti itu. Terus ambil ini sub str ya. Ini bisa substring, ini bisa di substring ya. Start indexnya mulai dari indeks 5, lengthnya 2. Itu seperti itu. Atau langsung di atas message box itu sebenarnya sama aja sih. Taruh sini nih. Ya, kita coba. Oke, ini kalau ini 11, 10.
Kalau ini 20. Oh, keliru berarti ya. Indeksnya ini mulai dari 4. Ini 4. Jadi substringnya dari 0 berarti. Ini lihat ini 12 sudah. Ini kode prodi misalnya informatika ini 52. Lah, ini kalau sudah dapat cara ngubahnya ini gampang nanti. Jadi ambil ini sudah didapat, berarti langsung combo box ya. Combo box titik selected value sama dengan ambil. Ya, seperti ini. Jadi dengan cara seperti ini kita sudah dapat kodenya. Jadi seandainya database-nya sudah ada di ini. Jadi seperti ini. Ada misiknya ya, misiknya dibuang dulu aja. Ini seperti ini. Jadi dengan cara seperti ini kalian bisa tahu nih, misalnya nih di jurusan S2 hukum atau jurusan ini pertanian, ini informatika ya. Jadi datanya sesuai dengan data ini. Seandainya kalian juga bisa mengeksplornya ya, misalnya data ini mau ditambahkan nama prodi baru ya, ini bisa di lookupkan sih sebenarnya dengan data ini. Jadi untuk sekarang materinya sampai sini dulu ya. Jadi dengan menggunakan combo ini kalian bisa mengintegrasikan datanya berdasarkan data yang dalam database. Jadi seandainya nanti ada register tanpa NIM gitu ya, nama, alamat, habis itu prodinya milih apa, data yang dipilih adalah dalam bentuk teks, ini kan dalam bentuk teks ya. Tapi ketika ini diambil value-nya, data yang tersimpan adalah kodenya. Jadi bagaimana kode itu langsung bisa tersimpan, misalnya di sini ada ID prodi, sehingga bisa didapat berapa prodi yang akan disimpan untuk data mahasiswa yang sudah diisi. Oke, itu aja materinya untuk sekian. Jadi tugas berikutnya adalah bagaimana caranya kalian menambahkan satu combo di mana combo tersebut berasal dari dalam database dan value-nya ada value sama ada indeksnya ya. Contohnya seperti ini, ada prodi ya. Jadi data yang awalnya tidak ada prodi dibuat ada prodi sehingga ada pilihan prodinya, dan data yang tersimpan adalah dalam database-nya adalah ID prodi bukan nama prodi. Kenapa kok harus ID? Karena tipe ID-nya adalah integer sedangkan nama prodinya adalah varchar. Nah, dalam proses pencarian datanya akan lebih cepat menggunakan integer daripada data. Dan juga nanti berkaitan dengan proses relasi ya. Jadi nanti kalau sudah ada banyak database-nya, proses relasi yang akan tersimpan ya hanya ID-nya saja. Oke, itu aja materinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.